ini ngomongin soal komunitas LGBT Pak di Indonesia. Kita tahu lah kalau ngomongin soal LGBT ini komunitasnya perkembangannya cukup masif lah di Indonesia ya. Dan kalau misalkan kita lihat negara Qatar langsung menentang LGBT. Nah kalau misalkan Pak Anies jadi presiden, sikap Pak Anies terhadap komunitas LGBT bakal gimana Pak? Itu aja sih, cepet aja. Ya gini, jadi kita bukan negara sekuler, tapi juga kita bukan negara berdasarkan satu agama. Kita negara berdasarkan Pancasila. Itu pendekatan nomor satu. Jadi negara ini disusun atas rujukan Pancasila. Dalam negara sekuler tidak ada ruang bagi adopsi nilai agama dalam pengambilan keputusan. Tapi dalam negara yang berdasarkan satu agama, rujukannya pada satu agama. Kalau kita negara Pancasila, satu. Yang kedua, kita menghargai hak asasi manusia. Kita menghormati hak itu. Saya pribadi tidak setuju dengan LGBT. Okay? Dan menurut saya, kami berpandangan itu bukan sesuatu yang sejalan dengan prinsip agama kita. Okay? Lalu, Indonesia adalah negara Pancasila. Dalam negara Pancasila, ada sila pertama, namanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa itu pengambilan keputusan-keputusan kita, salah satunya merujuk kepada agama. Jadi, hak-hak pribadi yang harus dilayani oleh negara tidak boleh ada diskriminasi. Mengurus apapun, kegiatan apapun itu adalah hak dia. Karena itu adalah hak dia sebagai warga negara. Itu dilakukan. Kemudian preferensi dia untuk misalnya pernikahan. Pernikahan yang diakui oleh negara adalah pernikahan yang diakui oleh agama. Karena apa? Itu pernikahan adalah proses religius. Proses yang dilakukan secara keagamaan. Lalu negara mencatatkan. Selama agama-agama di Indonesia, ada 6 agama yang diakui, menyatakan tidak menerima LGBT, maka negara juga tidak bisa mengakui. Kenapa? Karena itu proses agamanya tidak ada di situ. Nah, dengan cara seperti itu, hak sebagai warga negara, siapapun itu, kita harus berikan, mengurus KTP, ngurus izin, apapun sama, proteksi. Tapi ketika permintaan untuk pernikahan, maka negara tidak bisa berikan karena agama apapun di Indonesia tidak menyetujui LGBT. Gitu jawabnya. Oh ya berarti kalau misalkan mereka tadi ada pertanyaan juga sih titipan. Kalau misalkan ada dari komunitas LGBT mereka punya skill dan mereka ingin mendaftar kerja berarti akan ada equal di situ ya Pak? Berarti Pak? Kan kalau bekerja ya bekerja aja. Oke. Menurut saya justru malah jangan lebay. Iya ya, kan? Ya. Jadi ya bukan bekerja saja. Iya. Kenapa harus menonjol-nonjolkan? Menurut saya di situ seringkali problemnya. Oke. Ya, kalau menurut saya seperti Anda mau daftar pekerjaan, daftar aja. Tidak usah menonjolkan apapun. Saya tidak LGBT Pak. Saya masalahnya. Saya tidak LGBT. Saya baru punya anak Pak Anies. Loh, kan saya kan nggak boleh menilai Anda LGBT atau bukan kan? Oh, iya. Iya kan? Tapi kalau Anda merasa soal lain gitu kan? Iya. Alhamdulillah masih sama perempuan. Iya. Nah, maksud saya justru itu. Menurut saya ya kalau mau daftar kerja aja. Itulah netralitas. Dan dengan begitu hak untuk pekerjaan, hak untuk pengakuan dari negara sama. Tapi kalau meminta negara mengakui, kalau negara sekuler dia tidak memasukkan unsur agama dalam pengambilan keputusan negara. Kalau di Indonesia yang disebut sebagai pernikahan itu adalah proses religius, proses keagamaan. Ketika agama tidak memberikan status menikah, negara nggak bisa mengakui itu sebagai pernikahan. Betul kan? Benar. Dan 6 agama di Indonesia tidak mengakui sebagai pernikahan. Karena itulah kemudian kita juga mengatakan LGBT tidak bisa diakui di Indonesia untuk pernikahan. Sama sekali tidak bisa. Okay. Dan itulah harga mati menurut saya sekarang. Ya, oke. Oke. Dah.